Manisa, dimanapun kalian berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Biar kita selalu tetap semangat untuk belajar. Oke, langsung saja ya, kita bahas soal nomor 7. Konstan kenaikan titik didih untuk benzena adalah 2,53 derajat Celcius per molar. Jika titik didih benzena murni adalah 80 derajat Celcius, berapa titik didih larutan 5,0 gram naftalena dalam 100 gram benzena? Nah, soal ini merupakan soal tentang sifat koligatif larutan. Yang mana sifat koligatif larutan dalam soal ini merupakan tentang titik didih atau yang biasa kita kenal dengan TB. Oke, langsung saja ya, kita tuliskan apa aja yang diketahui dari soal ini. Yang pertama, konstanta kenaikan titik didihnya, berarti KB. KB-nya berapa? KB-nya sama dengan 2,53 derajat Celcius per molar. Kemudian yang kedua, titik didih dari benzena murninya. Nah, untuk mengetahui ini kita harus tahu benzena itu apakah zat terlarut atau pelarutnya. Kita lihat bacaan berikutnya. Di sini dikatakan titik didih larutan 5 gram naftalena dalam 100 gram benzena. Berarti benzenanya ini merupakan pelarut. Nah, kita udah tahu benzenanya pelarut, sehingga 80 derajat Celcius ini merupakan titik didih dari pelarutnya. Kita tuliskan TB 0 sama dengan 80 derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan itu titik didih larutannya, berarti yang ditanyakan TB. Nah, sebelum ke TB, kita tuliskan lagi apa yang diketahui. Yang pertama, ternyata zat terlarutnya itu naftalena, di mana masanya adalah 5,0 gram. Nah, dari naftalena ini, dari senyawanya ini, yang C10H8, ini kita akan tahu MR dari naftalenanya. MR-nya berapa? MR-nya sama dengan 10 dikalikan 12. Nah, 12 ini dapat dari mana? 12 itu AR dari C-nya. 10 itu dari indeksnya ini. Sama dengan 120, kemudian ditambahkan 8. Karena hanya ini ada 8 ya. Maka MR-nya 128. Nah, ini udah dapat massa zat terlarutnya. Kemudian kita masuk ke pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah berapa titik didih larutan 5 gram naftalena dalam 100 gram benzena. Nah, titik didih. Karena soal ini ada kaitannya titik didih dan sifat koligatif larutan, maka dalam titik didih itu ada dua konsep. Konsep yang pertama, delta TB sama dengan KB dikalikan molalitasnya. Ini konsep yang pertama. Delta TB itu apa? Delta TB adalah kenaikan titik didih. Nah, kenaikan titik didih ini mempunyai hubungan dengan didih larutan. Hubungan dari delta TB dengan titik didih larutannya adalah delta TB sama TB dari larutannya. TB itu titik didihnya ya. Titik didih dari larutannya dikurangi titik didih dari pelarutnya. Berarti dalam soal ini langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita mencari delta TB-nya. Karena dengan kita tahu delta TB-nya, kita bisa mendapatkan TB larutannya. Karena di sini TB 0-nya udah diketahui, ya kan? 80 derajat Celcius. Oke, langsung saja kita tuliskan delta TB sama dengan KB-nya berapa? 2,57. 2,57 dikalikan molalitas. Nah, molalitas itu apa? Molalitas adalah mol
kita kalikan mol zat terlarut, karena di sini zat terlarutnya belum diketahui molnya, maka untuk mencari molnya, massa dibagi MR-nya. Massanya berapa? 5,0. 5,0 dibagi MR-nya 128. Kemudian pelarutnya, massa pelarutnya berapa? 100 gram. Tapi di sini disuruh menjadikan kilogram, maka 100 dibagi 1000 sama dengan 2,57 dikalikan 5,0 per 128. Ini bisa kita kalikan dengan cara dibalik ya. 1000 per 100. Nah, sehingga hasilnya delta TB-nya sama dengan 0,988. Nah, ini kita bulatkan 1 karena hampir mendekati 1. Kita udah dapat delta TB-nya. Kemudian kita tuliskan hubungan antara delta TB dengan TB0 sama TB larutannya ini. Nah, delta TB sama dengan TB larutan, kita tuliskan TB aja, dikurangi TB 0-nya. Nah, delta TB-nya sama dengan 1 sama dengan TB-nya yang ditanyakan, min delta TB-nya ada 80 derajat Celcius. Maka 1 ditambahkan 80 derajat Celcius sama dengan TB. Jawabannya 81. Jawabannya yang A. Nah, seperti itu sahabat Primanizer cara pengerjaannya. Mudah bukan? Oke, kita see you di pembahasan berikutnya.